peristiwa yang terjadi di Sarfat. Pada waktu itu Israel mengalami kekeringan karena hujan tidak turun selama 3 tahun. Tuhan katakan begini kepada Elia, pergilah kamu ke Sarfat. Di sana aku sudah suruh seorang janda untuk memberikan kamu makan. Ketika Elia sampai di Sarfat, saudara, dia melihat memang ada seorang janda. Kemudian Elia katakan begini kepada janda itu, berikanlah aku minum. Akhirnya janda itu memberikan Elia minum. Setelah dia sudah kasih minum, Elia bilang begini lagi, berikanlah aku sepotong roti. Terus apa kata janda itu? Aduh Tuhan, saya ini cuma punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Kalau misalnya aku berikan tepung ini kepada Tuhan, terus saya dan anakku mau makan apa? Terus apa kata Elia? Jangan kamu takut. Seandainya kamu percaya, lakukan saja apa yang aku minta. Akhirnya janda ini, saudara, dia taat. Contoh aja ya, Pak Martin. Pak Martin cuma punya beras 1 liter. Contoh. Tiba-tiba Tuhan suruh saya datang ke Pak Martin minta beras. Contoh aja ini. Tapi beras itu, Pak, itu satu-satunya yang Bapak punya untuk makan hari ini, dan besok pasti Bapak akan mati. Karena nggak ada lagi. Karena padi nggak bisa tumbuh karena mengalami kekeringan. Kira-kira Pak Martin mau nggak? Nah, ini logika manusia itu. Jawaban Pak Martin ini seperti jawaban janda Sarfat. Dia bilang, Tuhan, aku ini cuma punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Seandainya roti ini, tepung ini aku berikan kepada Tuhan, terus saya dan anakku mau makan apa? Terus apa kata Elia? Berikan apa yang aku minta dan jangan takut. Akhirnya janda ini dia melangkah dengan iman. Ayat 13, bacakan buat Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Ini tantangan buat saudara dan saya. Kadang-kadang iman kita ditantang. Betul nggak, Bu? Ya. Makanya saya memberikan tema khotbah, memberi dengan sukacita mendatangkan berkat buat kita. Kalau saudara berkorban, tidak ada sukacita di hati, ada persulutan di hati, beratlah saja saudara. Karena firman Tuhan katakan, saudara, biji gandum, jika dia akan berbuah, dia harus mati duluan. Harus ditanam, dikubur dulu di tanah, baru dia bertumbuh. Supaya benih yang kita tabur, yang kita tanam berbuah, nah daging kita ini harus mati dulu. Berat, ini kalau kita mau berkorbankan berat Pak ya. Daging ini berontak. Wah, minta ampun, Bapak berat. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak Jo? Berat, berontak. Tapi Elia katakan begini kepada janda Sarfat, jangan kamu takut. Ketika engkau berani melakukan hal ini, apa yang Tuhan katakan di ayat 15 dan 16 coba. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Kita tidak akan pernah kehilangan berkat kalau kita memberi dengan sukacita. Biarkanlah kita memberi dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Coba kita baca dulu ayat 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, dia pasti akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Terus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau paksaan. Saya nggak mau saudara kita memberi karena terpaksa. Percuma, itu nggak akan pernah mendatangkan berkat buat kita. Apalagi kalau kita rasa sedih. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Satu ketika saudara, teleponlah teman pendeta kami. Kak, bisa nggak saya minta tolong sama kak? Dia telepon suami saya ya. Kak, jujur kak, jemaat kami yang di sini susah sekali untuk berkorban. Sedangkan kami di sini kak, makan aja kadang-kala susah katanya. Jadi mau tak mau saya dengan istriku mau buka usaha. Tapi kami ini tidak punya modal. Bisa nggak kakak pinjamkan kami modal? Suamiku kasih tahu sama saya. Saya bilang terus, kita mau ambil di mana? Nah, tiba-tiba saya teringat, oh iya, kalau memang kamu digerakkan sama Tuhan untuk memberi kepada hamba Tuhan ini, buka aja tuh celengan. Kebetulan suamiku dia ada celengan, sebenarnya celengan itu dia persiapkan untuk bantu dia punya keluarga di kampung mau buka usaha ayam. Kasih aja, suamiku mau masalah berkorban, oh cepat dia. Nah, akhirnya buka. Saya lupa itu dapat berapa juta. Berapa juta itu? Karena dia simpan itu 100, 150, 50, kebanyakan 100. Ya, setiap kali gajian dia isi di situ. Sudah. Terus saya bilang begini, oke, kamu kasih aja. Tapi saya kasih tahu begini sama suamiku. Tapi dengan catatan tidak usah diganti. Akhirnya suamiku telepon, suruh dia datang ambil. Suamiku bilang, saya sudah sepakat dengan istriku, kata istriku tidak perlu diganti. Pakai aja uang ini, kalau mau buka usaha silakan. Nah, akhirnya mereka buka usaha, luar biasa maju. Saya puji Tuhan, mereka bisa makan. Namanya di desa saudara ya. Saudara tahu, 3 hari kemudian, saudara lihat ya, kalau kita memberi dengan hati yang ikhlas dan sukacita. Dapat telepon. Oh, pertama, bapak itu dia jumpa dengan suamiku di jalan. Bapak pendeta ini sombong sekali. Kenapa? Saya ini telepon-telepon, suruh mampir ke tempat saya kok nggak datang-datang. Ya, jadi bapak itu dia mantan jemaat ini karena sudah naik jabatan. Pertama-tama dia pindah ke KSR, sekarang sudah di KKU. Suamiku bilang begini, malu mah saya mau ke tempat dia kan sudah katanya sudah jadi jemaat orang, malu. Kita mau di jalan, dia dengan istrinya datang ke KSR. Mau kemana kalian dua? Mau ke tempat bapak. Soalnya kami telepon bapak dengan ibu, bapak nggak mau ke sini, makanya aku suruh saya dengan istriku biar ke tempat bapak aja. Saudara tahu, waktu dia datang ke rumah, saya dengan suamiku hampir nangis. Saudara, ya, waktu saudara itu dia katakan begini, Pak, saya kan pernah bernasar sama Tuhan. Kalau suamiku ini naik KTU, ya, aku akan memberikan nasar. Semua gaji pertama artinya buah sulung, aku akan berikan buat bapak dan ibu. Sudah luar biasa hati orang ini. Kami buka, kalau tidak salah ada 4.900.000, pokoknya tinggal 1.000 mungkin jadi 5 juta. Sampai saya dengan suamiku meleleh air mata. Saya bilang, Tuhan berkati orang ini. Amin. Berkatilah orang ini. Saudara tahu, setiap bulan saudara keluarga ini tidak pernah lalai mengembalikan milik Tuhan. 1/10 dari pendapatan, karena itu adalah milik Tuhan. Mereka selalu berikan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Satu ketika saudara istrinya katakan begini, Ibu pendeta, kami mau beli dump truck. Wih, saya bilang luar biasa. Mau beli dump truck? Iya Bu, dengan iman kami mau beli dump truck. Akhirnya terbeli dump truck itu. Setelah terbeli dump truck, Ibu pendeta kami mau jual lagi dump truck. Kami mau buka bengkel aja. Akhirnya terbukalah bengkel itu. Setelah itu Ibu pendeta kami mau bangun ruko. Istrinya bersaksi begini, waktu saudara kami pergi ke Palangka, saya sampai terheran-heran, gaji KTU, tapi bisa bangun ruko. Saudara, firman Tuhan katakan begini, ketika kita menabur benih, misalnya benih itu padi. Padi itu saudara kalau kita tanam cuma satu biji, kira-kira Bu kita akan tuai berapa? Satu biji? Cuma satu biji loh Bu. Kira-kira banyak atau tidak? Kalau 1 liter lebih banyak lah. Kalau 2 liter lebih banyak lah. Ya. Saudara, itulah yang Alkitab katakan, saudara, takaran yang kamu pakai untuk menakar itu juga yang aku akan takarkan kepada kamu. Kalau kita berkorban memberi dengan hati yang bersungut-sungut, tidak ada sukacita saudara, itu mendatangkan kutuk buat kita. Lebih baik tidak usah berkorban. Betul nggak? Tapi kalau kita memberi dengan sukacita, itu mendatangkan berkat yang melimpah. Amin. Haleluya. Karena itu Alkitab katakan, tanam 1 liter pasti kita bisa panen bisa 100 liter. Betul nggak Bu? Karena itu yang Alkitab katakan saudara, bukan saya. Istrinya katakan begini, Ibu tahu nggak? Waktu di Palangka Bu, ini Ibu dapur kan di bawah semua. Dia katakan begini Bu, Ibu saya ini heran, Ibu kok bisa bangun ruko sebesar ini. Terus saya lihat juga Ibu tidak pernah lalai gereja. Walaupun hujan badai dari KKU sampai di sini pun tetap tidak pernah apa. Amin. Bukankah Tuhan katakan saudara, aku akan buka tingkap-tingkap surga, mencurahkan berkat kepada semua manusia yang memberi dengan sukacita. Bukan saja memberi cuma soal uang, tapi memberi tenaga kita kepada Tuhan. Amin. Kita melangkah datang dari rumah meskipun jauh, tapi kita memberikan tenaga kita, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Itu Alkitab yang katakan. Saya tanya sama bendahara, kira-kira sudah berapa dananya? Sekian Bu. Nah, tiba-tiba saya lihat minggu kemarin, ada bapak dari pabrik sumbang 1 juta. Diberkati Pak lah. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bapak namanya siapa, yang pasti Tuhan memberkati setiap pengorbanan kita. Amin. Ada juga yang kasih 300 dari pabrik. Ya, dari jemaat juga semua berkorban. Saya percaya saudara, jemaat-jemaat di sini adalah jemaat yang rajin berkorban. Amin. Dan saya rubah versi. Saya kasih tahu koordinator, jangan lagi kita berkorban memaksa orang. Jangan. Berikan saja amplop rumah ke rumah. Ya, kalau kita berkorban dengan sukacita, terserah berapa kita mau kasih di situ. Yang pasti sebelum kita bawa di gereja, kita doakan benih yang kita tabur. Janji Tuhan yang katakan, memberi dengan sukacita, pasti kita akan menuai dengan melimpah-limpah. Amin. Itu Tuhan yang bilang, bukan saya, saudara. Coba kita baca dulu ayatnya. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara lihat, kalau memberi apa yang ada pada kita. Amin. Jangan saudara paksakan berhutang baru berkorban, nggak usah. Ya, apa yang ada pada kita. Meskipun kita saudara cuma punya segenggam tepung, tapi dengan rela, dengan beriman, kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya saudara, malaikat di surga pasti akan bertepik sorak. Amin. Karena ini Tuhan yang
yang bilang, bukan saya yang bilang. Ketika kami memberi dengan sukacita, jemaat-jemaat di sini adalah jemaat-jemaat yang suka berkorban. Terkadang saya dapat sayur lah, ya, dapat ikan lah, dapat apa saja. Saya cuma berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Ada jemaat-jemaat yang suka berkorban, ya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Yang pasti saya cuma berdoa, biarlah Tuhan yang akan membalas setiap pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang pasti berilah karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Bukan karena kita berkorban karena Ibu Pendeta dan Pak Pendeta, tidak. Tapi karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.